Setelah sebelumnya Mas Admin sudah memberikan sedikit info ulasan tentang bagaimana cara mengikuti program ini, perlu Mas Admin ingatkan, video ini hanya membahas tentang contoh soal dan kunci jawaban dari program ini. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih jelas mengenai tahap-tahap program pelatihan ini, silakan tonton video saya di part 1 yang ada di deskripsi video ini. Kali ini Mas Admin akan berbagi contoh soal pada salah satu program pelatihan di platform sekolahmu, dengan program bernama Tips Berjualan Online untuk Usaha Kecil dan Menengah. Program pelatihan ini terdiri dari beberapa tahap menonton video pembelajaran, dan beberapa lainnya adalah tes pemahaman, yang berupa pertanyaan seputar isi materi video dengan jawaban pilihan ganda. Sebelum memulai membahas tentang contoh soal tesnya, ada baiknya kita mengetahui beberapa poin yang harus kita perhatikan. Jumlah soal pada tes ini ada 5 pertanyaan, dengan bobot nilai 9. Nilai minimal 80, dan nilai maksimal adalah 100 poin, jika berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Jika Anda mendapat nilai kurang dari 80, atau tidak lolos tes, Anda dapat mengulangi tes tersebut, dengan cara klik ulangi kuis. Dan untuk memperbaiki nilai, silakan klik lihat jawaban, untuk mengetahui jawaban benar pada soal yang keluar nanti. Dengan demikian Anda dapat memperbaiki nilai tes Anda lagi. Berikut contoh soal tahap kelima. Jika Anda sudah siap mengikuti tes, klik mulai. Soal nomor 1. Apa yang bisa menjadi satu-satunya faktor bisnis kita kurang berkembang dalam skala besar? Jawaban yang benar adalah B. Adanya kejadian luar biasa yang mempengaruhi ekonomi. Untuk berpindah ke soal selanjutnya, klik lanjut. Soal nomor 2. Berikut merupakan inovasi-inovasi yang dapat dilakukan oleh pebisnis online, kecuali. Jawaban yang benar adalah D. Menetapkan standar untuk barang jualan kita yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Soal nomor 3. Untuk menentukan pertumbuhan usaha kita, berikut ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri, kecuali. Jawaban yang benar adalah D. Kapan kita bisa menentukan pertumbuhan usaha kita? Soal nomor 4. Salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan adalah? Jawaban yang benar adalah A. Sempatkan membalas review atau pertanyaan dari pelanggan. Soal nomor 5. Berikut ini merupakan kesalahan yang dapat terjadi jika pengelolaan keuangan usaha kita buruk, kecuali. Jawaban yang benar adalah D. Menulis jurnal pengeluaran dan pemasukan meskipun bisnis belum optimal. Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, klik selesai. Di sini akan muncul halaman yang berisi nilai dari hasil tes Anda. Untuk melanjutkan ke tahap berikut, klik aktivitas pada pojok kanan atas. Setelah itu pilih tahap selanjutnya untuk meneruskan program pelatihan. Berikut contoh soal tahap ke-6. Soal nomor 1. Apa yang harus kita lakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan yang kita buat untuk bisnis kita? Jawaban yang benar adalah C. Rutin mengecek perkembangan bisnis dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan yang kita buat. Soal nomor 2. Berikut ini adalah aspek-aspek dari usaha kita yang bisa dijadikan target, kecuali. Jawaban yang benar adalah D. Dekorasi barang jualan. Soal nomor 3. Manakah urutan yang paling baik untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang kita? Jawaban yang benar adalah D. Target 5 tahun, buat rincian target per tahun, turun ke target per bulan, evaluasi langkah dan strategi. Soal nomor 4. Manakah dari berikut ini yang merupakan rancangan tujuan bisnis yang dapat kita buat untuk usaha kita? Jawaban yang benar adalah A. Membuat rincian hal-hal yang mau dicapai untuk usaha kita 3-5 tahun ke depan. Soal nomor 5. Faktor paling penting yang mempengaruhi tujuan jangka panjang bisnis kita adalah? Jawaban yang benar adalah A. Komitmen. Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, klik selesai. Di sini akan muncul halaman yang berisi nilai dari hasil tes Anda. Untuk melanjutkan ke tahap berikut, klik aktivitas pada pojok kanan atas. Setelah itu pilih tahap selanjutnya untuk meneruskan program pelatihan. Berikut contoh soal tahap ke-7. Soal nomor 1. Tujuan utama dari menemukan keunggulan antara perusahaan kita dengan perusahaan lain adalah? Jawaban yang benar adalah A. Memenangkan persaingan bisnis. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang harus kita cari tahu dari kompetitor kita, kecuali. Jawaban yang benar adalah C. Tempat bekerja. Soal nomor 3. Dalam menentukan target pasar, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kategori umum yang harus kita pertimbangkan?
Jawaban yang benar adalah D. Preferensi produk. Soal nomor 4. Apa tujuan dari membuat target pasar? Jawaban yang benar adalah A. Menentukan strategi bisnis. Soal nomor 5. Siapakah yang bisa dibilang sebagai kompetitor dari bisnis kita? Jawaban yang benar adalah C. Perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan kita. Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, klik selesai. Di sini akan muncul halaman yang berisi nilai dari hasil tes Anda. Untuk melanjutkan ke tahap berikut, klik aktivitas pada pojok kanan atas. Setelah itu pilih tahap selanjutnya untuk meneruskan program pelatihan. Berikut contoh soal tahap ke-8. Soal nomor 1. Untuk bisa memenangkan persaingan bisnis dari kompetitor-kompetitor, hal pertama yang harus kita miliki adalah. Jawaban yang benar adalah B. Strategi bisnis. Soal nomor 2. Kemampuan untuk memahami pelanggan adalah untuk. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan kualitas produk yang baik. Soal nomor 3. Dalam memahami pelanggan, berikut ini adalah aspek-aspek yang harus kita perhatikan, kecuali. Jawaban yang benar adalah D. Isi media sosial pelanggan. Soal nomor 4. Manakah dari teknologi berikut yang dapat mempercepat marketing perusahaan kita? Jawaban yang benar adalah B. Internet. Soal nomor 5. Manakah dari pilihan berikut ini yang bukan merupakan aspek-aspek yang ada dalam branding? Jawaban yang benar adalah D. Total penjualan per bulan. Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, klik selesai. Di sini akan muncul halaman yang berisi nilai dari hasil tes Anda. Untuk melanjutkan ke tahap berikut, klik aktivitas pada pojok kanan atas. Setelah itu pilih tahap selanjutnya untuk meneruskan program pelatihan. Berikut contoh soal, tahap ke-13. Soal nomor 1. Manakah urutan strategi bisnis yang efektif dan cocok dengan selera target pasar? Jawaban yang benar adalah C. Cari data di internet, pilih produk yang banyak dicari, jual produk tersebut dengan harga yang terjangkau. Soal nomor 2. Apa tujuan dari menjual produk yang kita tahu pembelinya? Jawaban yang benar adalah D. Bisa buat strategi bisnis yang cocok dengan selera target pasar. Soal nomor 3. Kenapa produk yang kita jual harus easy buying? Jawaban yang benar adalah A. Agar pelanggan tidak berpikir panjang untuk beli. Soal nomor 4. Manakah dari pilihan barang berikut ini yang bisa dikatakan online friendly? Jawaban yang benar adalah B. Tas selempang. Soal nomor 5. Manakah harga dari barang jualan berikut ini yang bisa dikatakan easy buying? Jawaban yang benar adalah B. Tahu bakso Rp40.000 per 4 pack. Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, klik selesai. Di sini akan muncul halaman yang berisi nilai dari hasil tes Anda. Untuk melanjutkan ke tahap berikut, klik aktivitas pada pojok kanan atas. Setelah itu pilih tahap selanjutnya untuk meneruskan program pelatihan. Berikut contoh soal, tahap ke-14. Soal nomor 1. Perbedaan antara dropshipper dan reseller perihal modal usaha adalah. Jawaban yang benar adalah B. Dropshipper tidak memiliki modal, reseller memiliki modal. Soal nomor 2. Manakah dari pilihan berikut ini yang menyiratkan perbedaan keuntungan antara dropshipper dan reseller? Jawaban yang benar adalah C. Profit dropshipper, 1,5 dari harga jual supplier, profit reseller, 2 kali dari harga jual supplier. Soal nomor 3. Dalam ketersediaan stok barang, perbedaan antara dropshipper dan reseller adalah. Jawaban yang benar adalah C. Dropshipper tidak tahu jumlah stok dari supplier, sedangkan reseller punya stok sendiri. Soal nomor 4. Kesamaan utama antara dropshipper dan reseller adalah. Jawaban yang benar adalah D. Tidak memproduksi barang sendiri. Soal nomor 5. Usaha dropshipper adalah untuk pebisnis yang titik-titik. Sedangkan usaha reseller adalah untuk pebisnis yang titik-titik. Jawaban yang benar adalah A. Tidak punya modal, tidak memiliki produk sendiri. Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, klik selesai. Untuk melanjutkan ke tahap berikut, klik aktivitas pada pojok kanan atas. Setelah itu pilih tahap selanjutnya untuk meneruskan program pelatihan. Berikut contoh soal, tahap ke-15. Soal nomor 1. Tentukan produk beserta marketplace yang cocok dari pilihan di bawah ini. Jawaban yang benar adalah A.
makanan kering dan GrabFood. Soal nomor 2. Apa tujuan mencari informasi di media sosial untuk bisnis kita? Jawaban yang benar adalah B. Untuk mengetahui tren barang jualan kita. Soal nomor 3. Manakah dari pilihan berikut ini yang bukan sebuah marketplace untuk berjualan online? Jawaban yang benar adalah C. YouTube. Soal nomor 4. Untuk dapat menentukan marketplace yang cocok dengan bisnis kita, yang harus kita ketahui adalah. Jawaban yang benar adalah B. Memahami perilaku belanja dari pelanggan kita. Soal nomor 5. Di media sosial mana kita bisa mendagangkan barang jualan kita lewat foto dan hashtag? Jawaban yang benar adalah C. Instagram. Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, klik selesai. Untuk melanjutkan ke tahap berikut, klik aktivitas pada pojok kanan atas. Berikut contoh soal, tahap ke-21. Soal nomor 1. Apakah yang menjadi pembeda utama antara fitur-fitur yang ada di Twitter dan Instagram? Jawaban yang benar adalah B. Twitter berbasis teks, Instagram berbasis visual. Soal nomor 2. Mengapa penting bagi kita sebagai pebisnis untuk mengetahui di media sosial manakah target pasar kita berada? Jawaban yang benar adalah C. Untuk meningkatkan keefektifan promosi produk. Soal nomor 3. Sebagai pebisnis, perlukah kita membuat banyak akun di semua media sosial yang ada sebagai alat bantu kita untuk berjualan? Jawaban yang benar adalah D. Tidak. Karena hal tersebut tidak efektif dan hanya akan membuang banyak energi kita. Soal nomor 4. Apakah salah satu prinsip penting yang perlu kita ketahui sebelum menggunakan media sosial dengan optimal untuk menjalankan bisnis? Jawaban yang benar adalah C. Memiliki tujuan bisnis jelas yang akan dicapai dengan menggunakan media sosial. Soal nomor 5. Jika kita mempunyai bisnis persewaan baju adat, platform manakah yang paling sesuai untuk kita manfaatkan sebagai katalog online? Jawaban yang benar adalah A. Instagram. Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, klik selesai. Berikut contoh soal, tahap ke-22. Soal nomor 1. Mana langkah-langkah yang benar untuk mengubah akun Instagram biasa kita menjadi akun Instagram bisnis? Jawaban yang benar adalah B. Tekan 3 tombol mendatar, pilih settings, pilih account, pilih switch to professional account. Soal nomor 2. Informasi apa sajakah yang diminta oleh Instagram saat mendaftarkan akun Instagram kita menjadi Instagram bisnis? Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Soal nomor 3. Apakah perbedaan mendasar antara opsi bisnis dengan opsi kreator di Instagram? Jawaban yang benar adalah A. Opsi bisnis digunakan untuk berdagang, sedangkan opsi kreator lebih cocok digunakan oleh individu dengan profesi tertentu. Soal nomor 4. Apa persamaan antara akun Instagram biasa dengan akun Instagram bisnis? Jawaban yang benar adalah D. Jawaban B dan C benar. Soal nomor 5. Apakah akun Instagram bisnis mempunyai pengaruh terhadap usaha bisnis kita di dunia nyata? Jawaban yang benar adalah C. Iya. Karena identitas bisnis kita terpampang jelas dan halaman akun Instagram kita terlihat lebih profesional. Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, klik selesai. Setelah itu pilih tahap selanjutnya untuk meneruskan program pelatihan. Berikut contoh soal, tahap ke-23. Soal nomor 1. Mana langkah-langkah yang benar dalam membuat akun Facebook bisnis? Jawaban yang benar adalah A. Tekan tombol segitiga di kanan atas, pilih Advertising on Facebook, pilih tombol menu di kanan atas, pilih Create a Page, pilih Business or Brand. Soal nomor 2. Akun Facebook bisnis itu cocok banget untuk digunakan oleh. Jawaban yang benar adalah C. Para pebisnis yang juga memakai fanpage di Facebook. Soal nomor 3. Berapa resolusi minimal foto profil yang diperlukan di akun Facebook bisnis agar terlihat lebih profesional? Jawaban yang benar adalah B. 360 x 360 piksel. Soal nomor 4. Apa itu Facebook Ads? Jawaban yang benar adalah C. Fitur dari Facebook agar dapat beriklan di Facebook dan Instagram sekaligus. Soal nomor 5. Informasi manakah yang diminta oleh Facebook, namun boleh tidak kita isi, saat kita mendaftarkan akun Facebook bisnis? Jawaban yang benar adalah D. Nomor telepon. Selanjutnya adalah tahap akhir, yaitu tahap ke-24, di mana pada tahap ini kita akan diberikan tes dengan jumlah 15 pertanyaan.
yaitu ulangan dari soal, tahap ke-5 sampai 8, tahap ke-13 sampai 15, tahap ke-21 sampai 23. Berikut contoh soal, tahap ke-24. Soal nomor 1. Salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan adalah. Jawaban yang benar adalah A. Sempatkan membalas review atau pertanyaan dari pelanggan. Soal nomor 2. Manakah dari berikut ini yang merupakan rancangan tujuan bisnis yang dapat kita buat untuk usaha kita? Jawaban yang benar adalah A. Membuat rincian hal-hal yang mau dicapai untuk usaha kita 3-5 tahun ke depan. Soal nomor 3. Manakah urutan yang paling baik untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang kita? Jawaban yang benar adalah D. Target 5 tahun, buat rincian target per tahun, turun ke target per bulan, evaluasi langkah dan strategi. Soal nomor 4. Dalam menentukan target pasar, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kategori umum yang harus kita pertimbangkan? Jawaban yang benar adalah D. Preferensi produk. Soal nomor 5. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang harus kita cari tahu dari kompetitor kita, kecuali. Jawaban yang benar adalah C. Tempat bekerja. Soal nomor 6. Untuk bisa memenangkan persaingan bisnis dari kompetitor-kompetitor, hal pertama yang harus kita miliki adalah. Jawaban yang benar adalah B. Strategi bisnis. Soal nomor 7. Kemampuan untuk memahami pelanggan adalah untuk. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan kualitas produk yang baik. Soal nomor 8. Kenapa produk yang kita jual harus easy buying? Jawaban yang benar adalah A. Agar pelanggan tidak berpikir panjang untuk beli. Soal nomor 9. Apa tujuan dari menjual produk yang kita tahu pembelinya? Jawaban yang benar adalah D. Bisa buat strategi bisnis yang cocok dengan selera target pasar. Soal nomor 10. Manakah dari pilihan berikut ini yang menyiratkan perbedaan keuntungan antara dropshipper dan reseller? Jawaban yang benar adalah C. Profit dropshipper, 1,5 dari harga jual supplier. Profit reseller, 2 kali dari harga jual supplier. Soal nomor 11. Manakah dari pilihan berikut ini yang bukan sebuah marketplace untuk berjualan online? Jawaban yang benar adalah C. YouTube. Soal nomor 12. Apakah salah satu prinsip penting yang perlu kita ketahui sebelum menggunakan media sosial dengan optimal untuk menjalankan bisnis? Jawaban yang benar adalah C. Memiliki tujuan bisnis jelas yang akan dicapai dengan menggunakan media sosial. Soal nomor 13. Apakah yang menjadi pembeda utama antara fitur-fitur yang ada di Twitter dan Instagram? Jawaban yang benar adalah B. Twitter berbasis teks, Instagram berbasis visual. Soal nomor 14. Apakah perbedaan mendasar antara opsi bisnis dengan opsi kreator di Instagram? Jawaban yang benar adalah A. Opsi bisnis digunakan untuk berdagang, sedangkan opsi kreator lebih cocok digunakan oleh individu dengan profesi tertentu. Soal nomor 15. Selain dengan jasa endorsement, cara lain apakah yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan konten yang kita buat? Jawaban yang benar adalah C. Memasang iklan berbayar di media sosial fitur ads. Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, klik selesai. Dengan begini, Anda telah menyelesaikan seluruh tes pemahaman pada program pelatihan ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar Mas Admin lebih semangat lagi berbagi info penting dan menarik lainnya. Jika menurut Anda video ini bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman Anda. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih telah berkunjung di Leskilat Channel, dan silahkan cek daftar video kami untuk tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.